Bapak Ibu, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas kelanjutan tafsir surat Yunus dari ayat 28 sampai 30. Tafsir yang kita kaji bersumberkan dari tafsir Al-Munir Dr. Wahbah Zuhaili. Pada ayat sebelumnya, ba'da anna abanallahu ta'ala masyiral muhsinina wal musiina yaumal qiyamah. Di topik atau tema sebelumnya, Allah menjelaskan sifat-sifat orang yang baik dan sifat-sifat orang yang buruk dengan ajakan supaya bagaimana targhib fil jannah, ajakan dorongan supaya masuk ke dalam surga. Lalu di ayat tersebut Allah menjelaskan sifat-sifat al-muhsinin, orang-orang yang baik, dan sifat-sifat al-musiin, orang-orang yang buruk fil akhirah, di akhirat. Maka pada ayat ini, di 3 ayat, tema ini adalah aqabahu bidikri yaumil jaza alladhi yatimu fihi hasrahum. Melanjutkan, setelah Allah menjanjikan akan ada balasan baik dan buruk, maka di sini penemaannya diberi judul oleh pengarang kitab Hasrul Khalaik, berkumpulnya makhluk-makhluk. Jadi nanti setelah kematian akan berkumpul, yang kita kenal dengan padang mahsyar, nanti akan berkumpul al-khalaik, semua makhluk. Dan ketika berkumpul itu, watabarra'u asy-syuraka'u minal musyrikin, nanti para sekutu-sekutu itu akan berlepas diri. Akan berlepas diri dari orang-orang musyrikin yang per hari ini di dunia mereka banyak menggantungkan nasibnya, keselamatannya kepada sekutu-sekutu. Ya, sekutu itu baik kepada jin, kepada jimat, dan seterusnya. Nanti mereka pada hari berkumpul di akhirat itu mereka akan berlepaskan diri. Yang hari ini meminta tolong kepada dukun, kepada jimat, sepertinya mantap, yakin, tapi nanti dukun dan jimat itu akan berlepas diri. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya nggak bisa menolong apapun yang terjadi kepada kalian. Itu gambaran umum tema ini tentang berkumpulnya makhluk-makhluk di hari akhir dan berlepas dirinya asy-syuraka'u, jadi sekutu-sekutu minal musyrikin, dari kalangan orang musyrik. Mari kita perhatikan satu persatu ayat ini. Ayat yang pertama atau ayat 28, wa yauma, pada hari ini atau pada hari itu nanti kelak ya. Nahsyuruhum jami'an, kami akan mengumpulkan mereka jami'an, seluruhnya. Jadi yang dimaksud ya seluruhnya itu ya seluruh makhluk. Jadi hada masyhudun min masyahidi yaumil qiyamah, dan ini sebagai persaksian nanti kelak di hari kiamat. Dan di sini juga dikaitkan dengan fihi alaqatu syirki bainal musyrikina wa alihatihim. Di sini ada kaitan antara kesyirikan orang-orang musyrik dengan tuhan-tuhan mereka. Ya, termasuk yang dipertuhankan di dunia pun akan kumpul semuanya, dikumpulkan. Fayaqulullahu linnabihi, Allah berkata kepada nabinya, wadkur ayyuhar rasul, ingatlah wahai para rasul, yauma nahsuruhum, nanti pada satu hari yang nahsuruhum, kami mengumpulkan mereka. Ayat maksudnya najma'u ahlal ardi, kami akan kumpulkan seluruh penduduk bumi ini, baik minal jinni wal insi, nanti yang kumpul itu dari kalangan jin, dari kalangan manusia, itu kumpul semuanya. Kita manusia pun sudah berapa triliunan ya, apalagi dihitung sejak masa Nabi Adam, kumpul bareng. Kemudian wal jin, dari kalangan jin, jumlah jin ada berapa Bapak Ibu?
nggak dengar ya sensusnya ya. Jin pun banyak sekali. Kan sama-sama ya, makhluk hidup berkawin. Kalau kita ingat dalam kisah-kisah seperti kisah Nabi Adam, iblis itu kan ada perjanjian dengan Allah ya, bahwa dia siap untuk masuk neraka, tapi minta untuk dipanjangkan umur sampai hari kiamat. Jadi sampai sekarang iblis itu masih ada. Dan iblis juga kawin, berarti bayangkan itu. Setiap hari kawin, punya keturunan. Kalau manusia ada 1 juta, kira-kira iblis sudah berapa puluh juta. Jadi perbandingannya besar sekali. Sehingga wajar kalau per hari ini manusia banyak nggak kuat digoda ya. Bisa jadi kan satu manusia itu digoda oleh 10, 20 iblis, 10 syaitan. Karena mereka tidak ada yang mati. Tapi kalau jin itu ada yang mati, ya. Jadi biasa seperti manusia. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau mendengar orang yang suka ruqyah itu ya, nanti kan ada di ruqyah umpamanya pernah ada, nanti bisa diajak dialog. Ajak keluar teman-temanmu yang di dalam. Gitu. Dia bilang, ini ada yang mati. Gitu. Ya angkut, bawa. Gitu. Ada nanti cerita lagi jin, nggak mau keluar dari tubuh ini. Kenapa nggak mau keluar? Saya takut dibunuh oleh jin yang lainnya, jin kafir. Berarti situ juga menunjukkan bahwa nanti kalau jin itu memang ada yang mati. Tapi kalau iblis, syaitan, itu ya tidak ada yang mati sampai akhir kiamat nanti. Jadi semuanya berkumpul. Minal jinni wal insi, dari kalangan jin dan manusia. Kemudian wabil wafajir, yang kumpul itu semuanya orang yang baik-baik dan yang fajir, orang yang fajir, yang buruk-buruk, yang berdosa, itu semuanya kumpul. Sehingga wafihim al-fariqani, nanti dari seluruh yang berkumpul itu akan terbagi dua golongan. Ya. Ada 2 golongan, yakni mereka itu wahum al-muhsinun. Nanti akan berkelompoklah orang-orang yang muhsin, yang baik. Jadi akan terkelompokkan dengan sendirinya orang-orang yang baik. Dan wal musiun, dan akan berkumpullah kelompok orang-orang yang musiun, orang-orang yang sayyi'ah, melakukan keburukan atau orang-orang yang buruk. Kalau dalam riwayat nanti akan terkelompokkan juga dengan nabi-nabinya ya, kayak sedang upacara. Jadi berbaris rombongan Nabi Adam, umat rombongan Nabi Musa dan seterusnya. Maka kita rombongannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus tahu di mana rombongan Nabi, sehingga ciri-ciri golongan Nabi, rombongan Nabi yang bagaimana. Nah, inilah dikatakan oleh Al-Quran, wa yauma nahsuruhum jami'an. Dia akan kumpul seluruhnya. Yang dimaksud seluruhnya, ya seluruh makhluk. Thumma, kemudian, naqulu, kami berkata, lilladina asyraku, kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Maksudnya, alladzina taqadu ma'allahi syarikan, kepada orang-orang yang menjadikan Allah sebagai sekutu. Apa yang dikatakan kepada orang-orang musyrik itu? Fazayyalna bainahum. Fazayyalna bainahum. Kemudian kami memisahkan di antara mereka. Maksudnya farraqna baina syuraka'i wal musyrikin. Nanti dipisahkan kelompok orang-orang yang musyrik, yang menyembah-nyembahnya itu, dengan asyuraka, yang disembah-sembahnya. Ya. Jadi nanti akan terpisah. Fazayyalna. Jadi kami pisahkan. Jadi kalau di dunianya ada orang yang umpamanya mohon maaf menyembah dukun, satu kelompok tuh orang-orang yang penyembah dukun. Nanti dipisahkan, yang dukunnya pisah gitu. Jadi kelompok yang dukunnya, yang disembahnya, syurokanya dengan orang yang menyembahnya, yang
eh, musyrikinnya. Nanti dipisahkan menjadi dua kelompok. Wa qata'na ma kana bainahum fid dunya, dan sebagaimana kami memisahkan di antara mereka waktu di dunia, min sholatin, dari salatnya. Jadi sesungguhnya di dunia pun manusia itu sudah terkelompokkan. Mohon maaf, terkelompokkan itu dengan salatnya. Misalkan ya, contoh yang konkret saja. Kita sama-sama muslim, semuanya mengatakan Islam, tapi kan terkelompokkan dengan sendirinya. Yang suka sholat akan ngumpul dengan sesama yang suka sholat. Yang nggak senang sholat itu, ya mereka ngumpulnya dengan yang senang sholat. Karena kan mereka malu nanti ngumpul sendiri kayak pengajian saja. Kalau tablik akbar kan nanti berkelompok dengan sesuai yang senang ngobrol, ya nanti di pojok ngobrol dengan sesamanya. Tapi yang ingin mendengarkan ngumpul di depan. Jadi terpisahkan. Orang yang tidak syirik ya sholat, orang yang melakukan syirik ya tidak sholat dia. Andai kata ada orang yang sholat, itu sholatnya hanya kamuflase saja. Sholatnya hanya pura-pura saja, supaya disebut oleh masyarakat dia juga sholat. Tapi sungguhnya dia tidak sholat. Itu sebenarnya terpisahkan oleh sifat sholat itu sendiri. Di yang baik dan yang buruk itu kelihatan dari sholatnya. Lalu tentu di situ akan terjadi istilahnya komplain mungkin ya. Pihak yang menyembah itu, yang musyrikin, tolong kami. Kenapa saya enggak ditolong? Lalu waqala syuraka'uhum. Yang disembah-sembah itu tuh, yang dipersekutukan, yang dianggap hebat, yang dianggap Tuhan dan seterusnya, mereka akan berkata begini, waqala syuraka'uhum. Berkatalah sekutu-sekutu mereka. Ma kuntum iyyana ta'budun. Jadi mereka akan membalikkan begini. Lah, sesungguhnya kan kami ini tidak untuk disembah oleh kalian. Kenapa kalian menyembah kami? Kenapa kalian meminta tolong kepada saya? Seharusnya kamu dari dulu tidak minta tolong kepada saya. Jadi nanti mereka itu akan mengelak semuanya. Tidak ada yang bisa menolong. Ya, kita di dunia saja kan banyak yang mengelak. Jadi ketika dalam satu kasus kasus hukum A, kasus hukum B, ketika lagi friend, lagi bestian, apapun, minjem uang atau apapun ya semuanya. Tapi nanti kalau dalam kondisi tertentu semuanya mengelak. Jadi tidak mau bertanggung jawab. Kasus menteri keseret korupsi umpamanya, waktu di dunianya ya mungkin bareng-bareng jadi pejabat, tapi kan kebijakan itu kan muter, mungkin atasannya, yang lainnya, itu yang atasannya ngelak juga, nggak mau saya ikut bareng ke penjara. Jadi semuanya itu nanti akan mengelak. Jadi janganlah melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak ada jaminan keselamatan terhadap hidup kita yang sebenarnya. Sehingga waqala syuraka'uhum, sekutu-sekutu mereka berkata begini, ma kuntum, tidaklah kalian ini iyana kepada kami ta'budu. Jadi tidak seharusnya kamu menyembah kami. Siapa suruh nyembah kami? Sekarang kok minta pertolongan pada kami, kata si sekutu-sekutu itu, entah jin entah apa ya. Jadi ma kuntum tahusuna nabil ibadah. Seharusnya kamu itu tidak menghususkan untuk beribadah kepada saya, kepada kami. Innama kuntum ta'buduna syayatin. Sesungguhnya kalian itu adalah menyembah syaitan. Sesungguhnya kalian ini telah menyembah setan. Harusnya kamu sadar, kamu itu nyembahnya kepada Allah. Kenapa nyembah pada kami? Nah, jadi mereka pun, si sekutu-sekutu itu akan berkatakan begitu. Siapa itu syuraka? Asy-syuraka'u di sini maksudkan immal malaikatu, baik itu malaikat, wa Isa al-Masih, ataupun Isa al-Masih,
Jadi malaikat itu termasuk sekutu. Isa termasuk sekutu. Kenapa? Karena ada manusia yang meyakini malaikat itu adalah Tuhan. Jadi mereka menyembah malaikat. Nanti malaikat akan komplain. Kenapa kamu menuhankan saya? Saya tidak minta dituhankan, kan gitu. Atau wa Isa. Isa itu menjadi sekutu bagi sebagian manusia. Artinya ada manusia yang menganggap Isa itu sebagai Tuhan. Nanti Isa akan berlepas diri. Kenapa kalian menuhankan saya? Kenapa kalian menyembah saya? Saya tidak minta kalian menyembah saya. Harusnya kalian menyembah Tuhan yang sebenarnya Allah. Nah, termasuk malaikat, Isa yang dipersekutukan oleh manusia per hari ini, mereka pun akan semuanya berlepas diri. Ya. Apalagi dengan sekutu-sekutu yang lainnya. Ya, malaikat dan Isa pun yang memang baik-baik saja, tetapi dipersekutukan oleh manusia, mereka akan berlepas diri. Wa nahwihim, dan contoh-contoh yang lainnya, mimman abadu min dunillahi, dari sesuatu yang disembah selain Allah. Apapun yang disembah selain Allah itu namanya sekutu. Ya. Awil asnam, seperti juga asnam, berhala-berhala, patung-patung. Ada yang menyembah berhala-berhala, ya nanti berhala juga akan berlepas diri. Dulu kan ada siapa itu? Lata, Uzza, Mana. Lata, Uzza itu kan tokoh awalnya. Itu manusia, tokoh agama, dianggap pintar. Kalau nggak salah itu si Lata, Uzza itu hafal kitab Taurat, ya, kitabnya Nabi Musa itu. Tapi kemudian berlebih-lebihan, kalau dalam bahasa akidah itu gulu. Gulu itu sikap yang berlebih-lebihan. Akhirnya setiap generasi berpindah lagi generasi bukan lagi menganggap itu sebagai tokoh, tapi menjadi Tuhan. Sehingga kita menyembah kepada Tuhan Lata wal Uzza. Nanti Lata wal Uzza itu ya akan berlepas diri juga. Kenapa kalian menyembah saya? Wal aula annal murada bisyuraka, ada juga yang lebih utama yang dimaksudkan kata syuraka. Syuraka yang pertama tadi kan maknanya bisa malaikat, Isa, atau apapun yang disembah Allah. Yang dimaksud syuraka adalah kullu man ubida min dunillah. Apapun yang disembah selain Allah itulah syuraka. Ya. Jadi apapun yang disembah selain Allah itulah syuraka. Min sonamin, itu bisa berupa patung-patung yang disembah. Wasyamsin, dan matahari. Ada juga orang yang menyembah matahari, ya. Dewa matahari. Wa qamarin, bulan. Kemudian wa malikin, wa insin, wa jinnin. Baik malaikat, manusia, jin, apapun, ya, kulluman, semua orang, apapun, siapapun, ubida, yang disembah selain Allah, itulah syuraka. Dan si syuraka itu nanti sekutu-sekutunya itu semuanya akan berlepas diri dari orang-orang yang mempersekutukannya. Ma kuntum iyana ta'budun, jadi tidak sepantasnya kalian menyembah kami. Harusnya kalian enggak boleh menyembah kami. Ayat berikutnya 29. Fakafa billahi syahidan, cukuplah Allah itu syahidan. Syahid itu sebagai saksi, bainana, di antara kami, wa bainakum, dan di antara kalian. Kafa billahi syahidan wa hakaman, cukuplah Allah sebagai saksi dan sebagai hakim, bainana wa bainakum, di antara kami dan di antara kalian. Ya. Madu'una ila ibadatina, terhadap klaim-klaim mereka dulu dalam beribadah kepada kami. Jadi Allah sudah tahu siapa yang benar beribadah kepada Allah dan siapa yang tidak menyembah Allah. Walaupun nanti ada orang yang mengklaim kami menyembahmu ya Allah, gitu. Allah sudah tahu. Jadi tidak bisa lagi berbohong. Allah menjadi saksi yang sebenarnya
dan Allah juga sekaligus menjadi hakim yang sebenar-benarnya. In kunna, jika kunna adalah kami, an ibadatikum, dari ibadat-ibadat kalian, ya, sesembahan-sembahan kalian, laghafilin, benar-benar kalian orang yang lalai. Ai innana kunna fi ghaflatin tamatin an ibadatikum. Sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang ghaflah. Ghaflah itu lalai, ya. Sehingga mohon maaf kalau di orang tua suka bilang orang yang suka main gapleh. Gapleh itu kan goplah. Ya, jadi gapleh itu ya goflah, itu dari bahasa Arab, goflah itu sia-sia. Ya, jadi orang yang menyia-nyiakan waktu hanya main gapleh. Gapleh itu goflah. Goflah. Orang tua suka bilang main gapleh itu goflah. Lalai, orang yang suka lalai. Kan kalau sudah main gapleh kan asik, ya. Begadang itu asik. Ya, kalau di tempat saya tuh di kampung kalau ada hajatan, ada lelean itu kan pada main gapleh. Bahkan Muhammad ada kematian pun pada main gapleh, ya. Ngumpul-ngumpul di tempat kematian itu pada main gapleh, goplah. Itu goplah itu, lalai. Karena melalaikan waktu, melalaikan ibadah, melalaikan banyak hal, ya, dengan asik bermain gapleh. La na'lamu biha wala nanduru ilaiha wala tarda anha. Jadi tidak mengetahui, tidak memperhatikan dan tidak meridhoi dari hal tersebut. Wa qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi berkata, ma kunna an ibadatikum illa ghafilin. Tidaklah di antara kami penyembahan kalian itu melainkan orang-orang yang lalai, yang ghafil, yang sesungguhnya orang-orang atau benda-benda yang disembah itu la nasma'u, dia tidak bisa mendengar, wala nabsu, dan tidak bisa melihat, wala naqilu, dan juga tidak berakal. Coba kalau kita lihat, ya, sejarahnya jahiliyah itu, orang menyembah patung, berhala yang membuat manusia sendiri, terbuat dari kayu, terbuat dari batu, kan benda yang mati. Mereka itu tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa apa-apa, malah disembah, kan aneh. Kalau dipikir secara akal, manusia yang membuat berhala dibuat sedemikian rupa, sebagus mungkin itu Tuhan-Tuhan yang dibuatnya. Setelah dibuat sendiri oleh manusia, manusia menyembahnya. Sungguhnya kalau normal ya kan aneh, ya. Kamu yang membuat kok kamu yang menyembah. Itu yang lebih pintar siapa? Harusnya kan kamunya. Harusnya menyembah kepada diri sendiri. Karena yang lebih pintar kan dirinya daripada bendanya yang dibuat itu. Karena benda itu la nasma'u, dia tidak bisa mendengar. Mengadu apapun, Tuhan, saya begini, Tuhan, saya begitu, dia tidak akan dengar. Ya. Dia tidak bisa melihat dan dia juga tidak berakal. Kenapa? Li'anna kuna jamadan, karena itu kan benda mati. Ya. Batu, kayu itu kan benda mati. La ruha, tidak ada ruhnya. Benda mati kok disembah, benda mati kok diminta. Ya. Itu tidak ada ruhnya. Ayat yang terakhir 30. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat. Hunalika, di sana. Dalam bahasa Arabnya hunaka. Kalau huna di sini, kalau jauh hunaka di sana. Hunalika di sana nanti, maksudnya di padang mahsyar itu, di tempat berkumpulkan. Tablu, ya. Tablu itu bukan tablet, ya. Tablu. Rasakanlah oleh kalian. Apa yang dirasakan? Kullu nafsin, setiap jiwa, ma aslafat, apa yang telah dilakukannya. Jadi ada balasannya, silahkan
rasakan apa yang telah kamu perbuat dulu waktu di dunia. Ay hunaka fi mauqifil hisab yaumal qiyamah, yang dimaksud nanti pada hari hisab, di mana dihitung seluruh amal-amalnya pada hari kiamat, maka tuhtabaru kullu nafsin wa taduku wa ta'lamu ma qaddamat minal amali min khairin wa syarrin. Nanti akan dikhabarkan, akan diabarkan, itu akan dijelaskan sejelas-jelasnya. Kalau rapot itu akan dibuka rapotnya. Ada rapot yang dapat bijinya baik, ada yang buruk. Kalau dulu ada merah ya, warnanya merah bijinya itu. Sekarang kan sudah nggak ada itu ya, biji merah itu. Kalau dulu pakai biji merah ya, nilainya merah. Jadi semuanya itu nanti akan disampaikan pada hari akhirat nanti. Bukan hanya dikhabarkan, tapi kemudian taduku, nanti kamu merasakannya akibat dari perbuatan. Jadi perbuatan hari ini akan dirasakan nanti kelak di hari akhir. Ma qaddamat, apa yang telah berlalu. Yang telah berlalu maksudnya yang waktu di dunia itu. Minal amali, dari perbuatan, min khairin wa syarrin, baik perbuatan buruk ataupun perbuatan yang baik. Walaupun cuman ngambil satu butir kurma saja, jika itu statusnya mencuri, dosa. Ya, walaupun cuman satu butir, itu tetap akan ada pertanggungjawabannya. Walaupun cuman meminggirkan satu butir paku, kalau ada paku di jalan dipinggirkan untuk menyelamatkan orang-orang yang lewat di situ, maka itu pun akan ada catatan kebaikannya. Jadi sekecil apapun yang disebut dengan zarah ya, sebesar biji sawi kata orang dulu. Karena orang dulu mengartikan zarah itu ya biji ya, karena yang benda terkecil ya biji. Tapi kalau sekarang tidak diartikan biji lagi. Benda yang terkecil sekecil benda atom, molekul atau sel atau apapun, itu kan ada yang lebih kecil lagi. Mau sekecil apapun semuanya akan dipertanggungjawabkan. Fatarif kaifa huwa aqabihun am hasanun. Apakah perbuatan itu qabih, qabih itu buruk, am hasanun, atau perbuatan itu hasan, hasan itu baik. Jadi seluruhnya akan dimintai pertanggungjawabannya. Waruddu ilallahi, waruddu, dan kemudian mereka akan dikembalikan ilallahi, kepada Allah. Maulahumul haq, yang Allah itu maula, maula yang sebenarnya. Maula itu pelindung, penolong ya. Jadi pelindung, penolong yang sebenarnya, al-haq. Jadi selain Allah bukanlah pelindung, bukanlah penolong. Ada lagu Maulana ya, Maula ya Maula. Nah, pelindung. Ini pelindung yang sebenarnya itu Allah. Maksudnya irji'u ilallahi, kembalilah kalian kepada Allah. Di semuanya itu nanti akan kembali kepada Allah. Waraja'at al-umuru kulliha ilallah, dan akan dikembalikan seluruh perkara-perkara ini seluruhnya ilallahi, kepada Allah. Dikembalikan tentang hukumnya, al-adl, tentang keadilannya. Sehingga al-haqqu as-sabit ad-daim, Allah lah penolong atau pelindung yang sebenarnya. Sehingga wa adkhala ahlul jannah al-jannata, endingnya nanti ahli surga akan dimasukkan ke dalam surga, wa ahlun naro, dan ahli neraka akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi akan sesuai. Tidak akan ketukar, tidak akan ketukar. Jadi istilahnya tidak ada ceritanya Allah memasukkan salah itu. Si fulan ini masuk ke dalam surga, padahal dalam catatannya harusnya masuk ke neraka, itu tidak akan ketukar. Ya.
Tapi kalau di dunia kan masih bisa ketukar, yang salah si A, tapi yang masuk penjaranya si B. Itu ketukar ya. Tapi kan itu ketukar yang disengaja itu ya, karena namanya mafia ya, mafia peradilan. Nah, jadi semuanya nanti ending perjalanan kehidupan kita itu nanti surga atau neraka, Bapak Ibu. Jadi sejak kita dari alam rahim kemudian masuk ke alam ya dunia ini ya, dengan lika-liku kehidupan dunianya, nanti masuk alam akhirat, di akhirat juga kan ada beberapa perjalanan, nanti alam kubur, lalu kemudian alam mahsyar dan seterusnya, nanti akhirnya ya surga dan neraka. Ahli surga akan dimasukkan ke surga, ahli neraka akan dimasukkan ke neraka. Jadi seluruhnya akan sesuai dengan ma aslafat, apa yang telah diperbuat sebelumnya. Jadi tadi tidak ketukar, orang nanam timun maka akan metik timun, orang nanam cabai metiknya cabai. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Kemudian akan lenyaplah dari mereka makanu yaftarun, apa-apa yang telah mereka ada-adakan. Maksudnya wa dhahaba anil musyrikina, akan lenyaplah orang-orang musyrik, iftarauhum makanu ya'buduna min dunillah, yang mereka itu menyembah-nyembah ya, suraka-suraka itu, wa makanu ya'buduna min dunillah, yang sungguhnya tidak menyembah kepada Allah atau yang disembah selain Allah. Wa yattakhiduna tilkal andad alihah, mereka menjadikan andadan sekutu-sekutu itu alihah sebagai Tuhan. Jadi akhirnya Tuhan di dalam perspektif manusia per hari ini, ada Tuhan, ada ini, ada itu, selain Allah itu akan lenyap, akan hilang, tidak ada lagi. Ya. Mohon maaf, siapapun, apapun yang dipertuhankan dalam ajaran-ajaran selain Islam, ini mohon maaf ya, dalam pandangan keyakinan Islam, yang katanya ada Tuhan, ada dewa ini, ada dewa itu, dewa penolong dan seterusnya, nanti di akhirat akan lenyap, hilang, nggak ada lagi Tuhan-Tuhan itu. Karena Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Demikian Bapak Ibu jemaat sekalian yang rahmati Allah SWT, kajian tafsir surat Yunus ayat 28 sampai 30. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian Bapak Ibu jemaat sekalian yang rahmati Allah SWT, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.